Sebagai contoh misalnya, apa hubungannya Kemdikbud itu mengikuti pameran buku di luar negeri yang menghabiskan uang begitu banyak, sementara di Papua sana masih ada sekolah yang kursinya tidak ada. Masih banyak sekolah-sekolah yang toilet tidak ada. Satu lagi pimpinan dari Pak Eka Simanjuntak dari Yayasan Nusantara Sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu. Saya Eka Simanjuntak dari Yayasan Nusantara Sejati. Eh, Lembaga kami bukan pengamat ya Bapak Ibu. Kami melakukan banyak intervensi di sekolah-sekolah terutama di 3T ya, termasuk di pedalaman-pedalaman Papua. Jadi kita punya banyak pengalaman melihat di daerah-daerah yang sangat tertinggal itu eh, kondisinya sangat menyedihkan gitu. Saya tidak ngomong terlalu panjang, tapi tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan dari Mbak Almas dan Mas Ubaid. Tapi poinnya Bapak Ibu yang kita bicara ini adalah tentang diskriminasi. Bagaimana pemerintah itu mendiskriminasi rakyatnya dan itu diformalkan melalui yang namanya PPDB itu. Ya. Jadi pemerintah ini kalau melihat siswa itu bukan melihat personalnya itu sebagai anak Indonesia, tapi yang dilihat itu lembaganya gitu. Seharusnya kalau bicara tentang layanan pemerintah itu, dia harus melihat anaknya. Anak ini tidak peduli dia sekolah di negeri atau swasta, dia harus dilihat bahwa itu anak Indonesia, bukan anak warga negara swasta. Gitu. Sehingga perlakuannya itu harus sama. Bahwa pemerintah tidak sanggup mendirikan sekolah negeri, bukan berarti pemerintah hanya fokus yang di dalam sekolah negeri itu gitu. Yang ada di luar sana juga yang kemudian tidak bisa ditampung dan harus sekolah di swasta, itu juga harus diurus baik-baik. Tidak hanya mereka yang penting sekolah, tapi kualitasnya juga menjadi penting gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kami sebetulnya kan masyarakat sipil ini tidak punya kekuatan sebetulnya ya. Yang kami bisa lakukan itu kan advokasi. Kita bicara dengan pemerintah Kemdikbud, kita bicara dengan pemerintah daerah, tapi selalu yang disampaikan itu adalah kurang anggaran. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, perilaku kementerian saja itu bukan perilaku orang yang tidak punya anggaran. Ada begitu banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan akses dan peningkatan kualitas yang dilaksanakan setiap tahun. Misalnya, contoh, perayaan-perayaan selebrasi-selebrasi yang menghabiskan uang miliaran itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan peningkatan akses dan kualitas. Karena ini yang harus menjadi dasar. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa seharusnya pemerintah itu melakukan prioritas, prioritasnya adalah itu Bapak Ibu. Utamakan kegiatan program yang memang punya dampak langsung pada peningkatan akses dan kualitas. Di luar itu harusnya prioritas yang berikutnya gitu. Sebagai contoh misalnya, apa hubungannya Kemdikbud itu mengikuti pameran buku di luar negeri yang menghabiskan uang begitu banyak, sementara di Papua sana masih ada sekolah yang kursinya tidak ada. Masih banyak sekolah-sekolah yang toilet tidak ada. Bagaimana kita memprioritaskan untuk menunjukkan pada dunia internasional seolah-olah kondisi pendidikan Indonesia ini baik, padahal kita setiap hari melihat begitu menyedihkan gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi termasuk juga tadi sudah disinggung soal anggaran kepada KL yang lain gitu. Bapak Ibu, saya kasih contoh misalnya perindustrian itu juga mengelola SMK dan Politeknik. Itu kan menunjukkan bahwa karena perindustrian itu tidak percaya pada Kemdikbud, lalu dia mengelola sendiri dan minta uangnya untuk dia kelola gitu.
Ini di antara kementerian saja ini sudah tidak saling percaya gitu. Lalu misalnya yang lain lagi, IPDN sebagai contoh. IPDN itu adalah sekolah kedinasan yang lulusannya akan langsung otomatis menjadi pegawai negeri. Kenapa harus ditanggung uang makannya, semuanya gratis? Sementara kita masih punya persoalan kekurangan anggaran untuk memenuhi amanah undang-undang. Jadi ini kan bagaimana amanah undang-undang itu dilanggar, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak terlalu urgent gitu. Atau perindustrian bisa menggunakan anggarannya sendiri. Lalu misalnya juga kedinasan Akabri. Kementerian Pertahanan kan juga punya anggaran. Dan itu untuk kepentingannya mereka. Kenapa harus mengorbankan anggarannya Kementerian Pendidikan misalnya? Si pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan itu ya. Belum lagi Bapak Ibu, soal anggaran kartu prakerja. Kita tidak pernah mempertanyakan ini efektif atau tidak. Karena tidak ada data yang bisa ditunjukkan bahwa memang kartu prakerja ini memberikan dampak. Kalau misalnya kartu prakerja itu mengklaim bahwa anggaran itu bisa meningkatkan kompetensi, itu agak aneh Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang melakukan pelatihan bukan kartu prakerja, mereka hanya menyediakan uangnya. Bagaimana kartu prakerja mengklaim bahwa uang yang 4, sekian triliun itu sudah digunakan secara bermanfaat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami ini kembali lagi, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya anggaran, kami tidak punya segala kekuatan. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan advokasi. Karena itu, kita sangat berharap ini kepada Bapak Ibu di Panja Pembiayaan Pendidikan untuk menghentikanlah ini Bapak Ibu. Masa bertahun-tahun persoalan ini tidak selesai gitu. Setiap tahun kita semua bisa menyaksikan bagaimana orang tua itu khawatir anaknya sekolah atau tidak. Dia melakukan hal-hal yang akhirnya dianggap itu sebagai pelanggaran, lalu dihukum lagi. Padahal masalahnya adalah dia ingin anaknya itu sekolah, kan sesederhana itu sebetulnya. Masa ini kita nggak bisa selesaikan gitu ya. Jadi kami berharap sebetulnya walaupun Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tinggal 2 bulan gitu ya, tapi saya dan teman-teman ini berharap kalau Bapak Ibu masih akan berlanjut, lalu kemudian kalau nanti misalnya tidak lagi, tolonglah disampaikan kepada Bapak Ibu yang akan menggantikan pada kesempatan pertama dengan pemerintah, mungkin ini perlu dibicarakan gitu, karena sudah berlarut-larut bertahun-tahun dan kita tadi sudah menjelaskan ada banyak solusi Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Bukan, kita tidak harus mengorbankan dana orang lain menambah, tapi dana yang ada 600 miliar itu pun kalau digunakan secara 600 triliun itu digunakan secara benar, secara efektif, efisien, harusnya masalah ini selesai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.